tema kita hari ini, saya nggak tahu yang milih siapa, tapi temanya menarik. Keluarga yang berdampak. Nah, saudara, ternyata kalau kita bicara keluarga yang berdampak, kita harus mikir. Kalau kita mikir keluarga yang berdampak, jangan hanya mikir dampak yang positif. Saudara setuju kalau saya katakan, kata berdampak pun bisa berdampak yang negatif. Nah, saya percaya yang milih tema ini pasti pikirannya, konotasinya keluarga yang berdampak itu pasti yang positif. Jelas dong. Nggak mungkin kita akan mikir keluarga yang berdampak tapi yang negatif. Ya, nggak mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita harus melihat dua-duanya. Baik dampak yang negatif maupun dampak yang positif. Nah, yang menyedihkan justru dampak yang negatif itu tidak perlu kita pelajari. Betul tidak? Aneh ya saudara, dalam hidup ini, kalau kita menyebut semua yang negatif, itu ternyata nggak perlu dipelajari loh. Saya nggak tahu, saudara pernah berpikir nggak? Bahwa segala sesuatu yang negatif itu nggak perlu dipelajari. Aneh. Bisa jadi dengan cepat sekali. Nah, sebetulnya ini masalah terbesar dalam kehidupan kita. Dan termasuk anak-anak kita juga. Segala sesuatu yang negatif ternyata nggak perlu dipelajari. Cukup sekali kita dengar, kita lihat, diucapkan, cukup sekali. Menyedihkan. Langsung untuk berikutnya, yang namanya manusia tidak perlu belajar lagi yang negatif. Dan itu jadi. Tapi yang positif, coba renungkan. Yang positif, berapa kali kita belajar, berapa kali kita diingatkan, berapa kali kita diberi contoh. Saya tanya, 5-6 kali hal yang positif yang diajarkan kepada kita, yang diberitahukan kepada kita. Mungkin lebih dari 6-7 kali. Yang namanya manusia sulit untuk bisa menikmati dan melakukan yang positif itu. Saudara, ini harus jadi pemikiran kita dalam hidup kita ini. Ya, karena ini aneh sekali. Saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang negatif cukup sekali ditunjukkan kepada kita. Selanjutnya, sudah kita kerjakan. Maka itu mengapa Tuhan Yesus marah kepada orang-orang dewasa yang menyesatkan anak-anak kecil. Dan kemarahannya luar biasa. Bahkan saya menemukan di antara semua ayat atau firman yang Tuhan Yesus katakan, yang Papa katakan dari perjanjian lama sampai akhir kitab Wahyu. Maka firman ini yang paling sadis. Tuhan Yesus berkata begini, itu di Matius 16. Kalau ada seorang di antara kita yang menyesatkan salah seorang anak kecil itu, maka orang itu lebih baik diberi kalung batu kilangan. Batu kilangan itu berat minimumnya itu 10 kilo. Tuhan Yesus berkata, lebih baik orang itu dikalungi batu kilangan dan dibuang ke laut. Coba bayangkan, sejago-jagonya perenang. Sejago-jagonya perenang. Kalau diberi kalung, gak usah bilang 10 kilo. Batu 3 kilo saja yang namanya perenang,
nggak akan bisa berenang, saudara. Itu kan sadis. Buat saya sadis. Kenapa orang hidup-hidup dibuang ke laut dengan dikalungi batu minimal 10 kilo? Mati. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Betapa mengerikan orang yang menyesatkan anak kecil. Inilah kebenaran yang mengerikan. Karena apa? Ya karena ini. Satu kali anak kecil diberi sesuatu contoh atau melihat sesuatu atau dengar sesuatu. Satu kali saja. Tolong dicatat, saudara. Hal yang negatif itu langsung terekam di memorinya. Terekam di alam bawah sadarnya. Dan itu susah untuk dikeluarkan kembali. Maka itu kalau hari ini kita diberi tema menjadi keluarga yang berdampak. Tolong perhatikan, dampak ini ada yang negatif loh. Jadi kita nggak perlu mempelajari keluarga yang berdampak negatif. Karena itu ada dalam sehari-hari hidup kita. Mungkin di keluarga kita sendiri. Atau saudara kita, tetangga kita. Maka itu hari ini saudara, kita harus melihat bagaimana keluarga kita. Jelas ya, maka itu jangan sampai salah dalam hidup kita ini. Ngeri sekali. Maka kita harus jadi keluarga yang berdampak positif. Amin. Jangan yang berdampak negatif. Oke, saya mulai. Segala sesuatu dalam hidup ini. Saya minta bagi yang baru tahu sekarang, dengar. Ini saya lihat yang ikut Zoom, ada saudara yang rencanakan menikah, sudah pernah ketemu saya untuk konseling minta pemberkatan pernikahan. Puji Tuhan, kalian ikut belajar. Nah, saya mau tunjukkan hal ini. Segala sesuatu dalam hidup ini. Saya ulangi. Segala sesuatu dalam hidup ini. Baik, yang benar, yang luar biasa, yang hebat. Termasuk yang jelek, sakit-sakitan, sehat, pintar, bodoh, gagal, berhasil. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Oh, ini harus diberitahukan. Dan semua orang harus tahu. Apa itu? Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita sekarang. Semua itu dimulai dan penyebabnya di rumah. Nah, bagi saudara yang baru pertama kali dengar pernyataan ini, mulai hari ini renungkan. Apalagi yang mau menikah. Segala sesuatu. Berarti semua dalam kehidupan ini. Baik maupun buruk, benar maupun salah, gagal maupun berhasil, pintar maupun bodoh, mau sakit-sakitan atau mau sehat. Semua mulainya dari rumah, keluarga. Saya nggak mau terlalu lama di bagian ini, karena tema keluarga berdampak ini bahannya itu banyak di Alkitab. Nah, jadi yang belum tahu bahwa apa saja dalam hidup ini dimulai dari rumah, simpan dulu sambil merenung dan terus dengar apa yang kita mau pelajari saat ini. Semua dimulai dari rumah, bukan dari sekolah, bukan dari airport, bukan dari mall, bukan dari pasar, bukan dari terminal, bukan dari stasiun, bukan di jalan, di rumah. Maka itu bagaimana suasana rumah tangga orang tua kita.
Kalau kita ini anak-anak, maka seperti itulah kita sebagai anak-anaknya. Semua dimulai dari rumah. Maka itu lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan, bukan negara, bukan lembaga sekolah, lembaga pemerintahan, bukan. Saudara kan kaget, bagi yang belum tahu supaya tahu. Institusi pertama, lembaga pertama yang Tuhan bentuk di dunia ini bukan gereja juga, tapi keluarga, saudara. Maka itu sampai Kejadian pasal 5 dari Kejadian 1. Saudara kan kagum. Keluarga. Nah sampai Kejadian 5. Sudah banyak keluarga. Sejak keluarga pertama dijadikan. Yaitu keluarga Adam. Dan Papa di surga memulai segala sesuatu. Menurut kitab Kejadian itu. Saya ulangi. Dan Papa di surga memulai segala sesuatu. Itu dari keluarga, dari rumah. Bukan dari gereja. Bukan. Rumah. Maka itu mengapa setan begitu benci? Dengar kalimat ini. Mengapa setan begitu benci dengan keluarga? Karena setan tahu. Untuk merusak dunia ini. Nggak perlu merusak pemerintahan negara-negara, tidak perlu. Tidak perlu merusak lembaga keuangan, nggak perlu. Rusaklah keluarga. Maka dunia otomatis akan rusak juga. Pasti ada yang bertanya, loh ya kenapa kok Tuhan diam saja? Kan Dia Maha Kuasa. Masa Tuhan nggak berdaulat untuk keluarga kita? Nah, yang sempat bertanya begitu, ini pertanyaan paling hebat. Supaya kita tahu. Terima kasih dari Belanda ada yang komen, mengerikan. Betul. Mengapa Tuhan gak berdaulat? Kenapa Tuhan gak mau menolong keluarga itu? Kalau tahu keluarga itu dirusak. Ini pertanyaan bagus. Saudara, Papa kita, kalau sudah memberi sesuatu kepada manusia, Dia tidak ingin diambil lagi. Tuhan rela berikan itu. Walaupun itu disalahgunakan. Dengar ini. Lihat Israel. Mana ada bangsa sehebat Israel? Lihat saja. Tidak ada bangsa di dunia yang bisa menemukan segala sesuatu selain Israel. Termasuk yang jahat-jahat pun mereka yang menemukan. Maaf. Itu pemberian Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia yang Dia berikan. Begitu pula keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita salah gunakan. Dia nggak pusing. Maka itu saya selalu menasihati orang. Kalau saudara ingin memberi sesuatu untuk seseorang atau untuk pekerjaan Tuhan, beri tanpa sibuk-sibuk nanti mau diapakan. Urusan orang itu dengan Tuhan. Tuhan aja nggak pernah sampai senjelimet orang pelit. Kalau memberi sesuatu, ditanyain satu persatu. Memang kita harus beritahu mereka. Gunakan sebaik-baiknya. Karena kalau orang itu nggak beres soal keuangan, berarti dia mengunci berkatnya. Nggak bisa mengalir dari Tuhan lagi. Biarin. Daripada kita buang-buang waktu. Sudah kasih, terus sibuk. Nggak usah, biarin. Tuhan aja begitu. Ngerti nggak konsep ini? Tuhan nggak sayang kasih karunia-Nya. Bagi yang belum tahu supaya tahu. Kita buka Roma pasal yang ke-11. Ya, supaya saudara tahu. Ya, Roma pasal 11. Ayat 29. Mungkin berapa terjemahan
Roma 11 ayat 29. Maka itu orang-orang pelit yang gabung di sini via Zoom, Facebook, Instagram, dan rekaman audio, kalau mau beri terus pertanyaannya yang aneh-aneh, bertobat hari ini. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Wih, nggak nyesali. Sebab anugerah Tuhan dan panggilan Tuhan tidak dapat dibatalkan. Karena Tuhan tiada menyesal akan segala karunia-Nya dan akan panggilannya itu. Sebab kalau Tuhan memilih orang dan memberkati orang itu, Tuhan tidak pernah menarik kembali apa yang telah dibuatnya. Sebab kasih karunia dan panggilan itu tak tersesali. Sebab Tuhan tidak pernah menarik kembali karunia-Nya dan pilihannya. Karena kurnia dan panggilan Tuhan tidak akan ditarik kembali selama-lamanya. Banyak yang menyalahgunakan keselamatan panggilan. Dipanggil Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya, tapi dipakai untuk cari duit karunia itu. Tuhan gak pusing. Yang rugikan kita sendiri. Gak akan diberkati. Maka itu, yang terima banyak berkat, jaga diri baik-baik. Jangan disalahgunakan. Ya, jangan disalahgunakan. Yang rugi kita sendiri loh. Serius. Tuhan gak rugi. Yang memberkati saudara pun gak rugi. Yang rugi diri kita. Kalau gak serius. Oke, kembali. Jadi, kalau ada yang bertanya, ya kenapa kalau Tuhan tahu? Siapkan 1 Korintus 11 ayat 3. Ya kalau Tuhan kan maha kuasa. Kenapa Tuhan kok diam saja kalau ada keluarga berantakan. Otoritas keluarga disalahgunakan. Nah, lihat ayat ini. Bukan Tuhan tidak peduli. Bukan Tuhan tidak maha kuasa. Karena otoritas itu sudah diberi. Nah, sekarang tergantung yang menerima otoritas. Siapa yang menerima mandat dari surga? Dulu sebelum saya tahu firman 11 ayat 3-an. Dulu sebelum saya tahu ayat ini, saya pikir mandat dari pemilik mandat utama, yaitu Yahweh Tuhan kita, dalam nama Yesus Kristus, itu diberi kepada presiden, raja, perdana menteri, pokoknya kepala negara, kepala pemerintahan. Ternyata tidak. Dari Bapa di surga Yahweh Tuhan turun kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini manusia pertama yang menerima mandat. Tetapi aku mau, 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kemarin tiba-tiba malam ada yang coba masuk ke Facebook saya dari HP Android. Nah, padahal di antara kami tim ini nggak ada. Akhirnya malam kemarin harus diganti. Nah, tadi nggak bisa. Oke ya, saya lanjutkan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Hal apa yang kita harus tahu? Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki. Ini kepala pertama yang disebut. Ialah Kristus. Kepala laki-laki itu adalah suami yang disebut. Kepala dari istri ialah suami. Kepala dari Kristus ialah Yahweh Tuhan. Nah, firman ini tidak berurutan secara hierarki. Sekarang kita urut. Berarti di dalam hidup ini, di alam semesta ini ada 3 kepala. Nah, bicara kepala itu bicara otoritas. Ya, bicara otoritas. 1. Kepala yang paling tinggi dan di atas segala-galanya adalah Bapa di surga. Dari Bapa di surga, otoritas turun kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini manusianya.
dari Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang pertama menerima otoritas dari pemilik mutlak otoritas adalah suami. Wih, ini luar biasa. Nah, saudara, dengarkan dua kalimat ini. Apa yang terjadi di suatu negara, di sebuah komunitas, ya, di sekolah, atau di hal apa saja yang bicara lembaga hukum, kalau nggak ada otoritas. Alam semesta ini kalau nggak ada otoritas, nggak bisa bayangkan, hancur, kacau, chaos bahasa Inggrisnya. Nggak bisa bayangkan, antar bintang, planet tabrakan, bumi nggak karuan arahnya, aduh nggak ngerti sudah. Kalimat kedua, jadi setan itu tahu yang mereka rusak jelas nggak berani Tuhan dong. Setan sudah kalah kok sejak Yesus bangkit. 9 hari yang lalu kita merayakan kemenangannya atas setan, neraka, dosa, dan kematian. Paskah. Nah, setan tahu nggak mungkin mereka berani ganggu Tuhan Yesus. Sudah dikalahkan. Tapi ini masalah besarnya. Yang setan ganggu adalah pemegang otoritas di dunia. Catat. Jadi suamilah yang jadi incaran utama. Bidikan utama setan adalah kepada para suami. Karena setan tahu. Maka itu dalam hidup ini kita melihat ada istri-istri selingkuh nyeleweng ada. Tapi faktanya kan lebih banyak suami yang selingkuh, yang nyeleweng daripada istri. Ada terjemahan FAYH, saya baca ya, terima kasih. Tetapi saya ingin memperingatkan saudara akan satu hal. Yaitu bahwa istri bertanggung jawab kepada suaminya. Suaminya bertanggung jawab kepada Kristus. Dan Kristus bertanggung jawab kepada Yahweh. Nah, terjemahan FAYH lebih rinci. Saya ulangi lagi ya. Tetapi saya ingin memperingatkan saudara akan satu hal. Tetapi saya ingin memperingatkan saudara akan satu hal. Yaitu bahwa istri bertanggung jawab kepada suaminya. Suaminya bertanggung jawab kepada Kristus. Dan Kristus bertanggung jawab kepada Yahweh Tuhan. Wih, ini luar biasa. Amplified, terima kasih Pak Joko dari Jakarta. But I want you to know and realize. Aku ingin tahu dan menyadari that Christ is the head of every man. Kristus itu kepala dari setiap suami. The head of a woman, wife, is her husband. And the head of Christ is God. The message. In a marriage relationship, di dalam persekutuan pernikahan, there is authority from Christ to husband. Bahwa ada otoritas dari Kristus kepada suami. And from husband to wife. Dan dari suami kepada istri. The authority of Christ, otoritasnya Kristus, is the authority of God. Adalah otoritas dari Yahweh Tuhan. Nah, lihat firman ini saudara. Maka itu saya ulangi. Ada yang tanya, apakah suami bisa jadi sombong? Nah, kalau dia jadi sombong, langsung mati dia masuk neraka. Karena dia lupa sombongnya dari mana. Kalau nggak ada otoritas dari Kristus, suami nggak bisa apa-apa. Maka itu jangan sombong. Apa yang mau disombongkan? Bisa mati aja sombong. Sombonglah, kalau saudara nggak bisa mati, saya baru terima, sombonglah. Selama masih bisa tahu bisa mati, nggak usah sombong. Ngerti ya?
kalimat ini. Nah, sekarang kita tahu mengapa iblis, setan mengincar para suami. Kita kejar terus untuk menerima otoritas di dalam dunia ini, ya, untuk menerima otoritas dalam dunia ini. Itu harus ada satu peristiwa, yaitu pelantikan. Nah, untuk menentukan pelantikan itu sah atau tidak, harus ada saksi. Nah, saya kejar ini. Nah, saudara masih ingat Kejadian 1:26? Nanti kita akan lihat. Karena dari situ saya mengerti. Manusia itu diberi otoritas supaya menaklukkan bumi dan menjadi sama dengan Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Nah, kapan pelantikan itu terjadi? Ya, kapan? Berarti ada satu peristiwa dan ada saksinya. Mari kita buka Kejadian 1:28. Kejadian 1:28. Kita lihat firman ini. Tuhan, nah saya mau ganti langsung ya. Tuhan melantik mereka. Dilantik loh, saudara. Kata diberkati ini artinya pelantikan. Inauguration. Kalau istilah Amerika, pelantikan presiden itu inauguration. Istilah kuliah ini wisuda. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Jadi sebuah pernikahan itu adalah pelantikan. Seorang pria dilantik jadi suami, seorang gadis dilantik jadi istri. Mereka memiliki otoritas. Nah, saya ketemu. Sekarang saya cari. Mana ada kata saksi? Maleakhi 2 ayat 14. Ya. Maleakhi 2 ayat 14. Wih, ini luar biasa. Maka itu jangan bicara tentang negara pemerintahan, bicara tentang keluarga. Karena segala sesuatu dimulai di dalam keluarga, rumah. Dan kamu bertanya, ini para imam. Oh ya, sebelum saya lupa. Tolong yang masih sibuk masalah perpuluhan, lalu gunakan Maleakhi 3:10 hari ini bertobat. 4 pasal kitab Maleakhi adalah kitab teguran para imam, untuk para imam, untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tidak boleh mengancam jemaat dengan menggunakan Maleakhi 3:10 dan 11, belalang pelahap dan sebagainya. Karena firman itu untuk saudara dan saya yang hamba Tuhan ini. Jadi Maleakhi 3:10, 11 nggak boleh untuk jemaat. Untuk kita hamba-hamba Tuhan, imam. Nggak usah diskusi dulu. Pokoknya dengerin dulu ya, maaf. Dan kamu bertanya, ini para imam bertanya. Karena imam-imam ditegur Tuhan. Persembahan imam nggak diterima. Oleh karena apa? Persembahan kami tidak engkau terima. Oleh karena Yahweh yang telah menjadi saksi. Woi, luar biasa. Antara engkau para suami dengan istri mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Wih, ini luar biasa. Saudara perhatikan. FYI saya akan baca. Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Kamu meratap. Akan kukatakan kepadamu apa sebabnya. Karena Yahweh melihat pengkhianatan yang telah kamu lakukan. Yaitu para suami. Kamu telah menceraikan istrimu yang selama bertahun-tahun setia kepadamu. Teman hidupmu yang menurut janjimu akan kamu pelihara. Ini enggak ada kata saksi ya di FIYH. Tapi semua
terjemahan yang ada di sini AYT, terjemahan lama BIS, MLT, Selebir, AVB, semuanya menjadi saksi. Saudara tolong catat. Ada banyak ayat di Alkitab, banyak, khususnya Perjanjian Lama. Tuhan hadir menjadi saksi. Itu banyak. Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir menolong. Aku Ebenezer, aku menolong kamu sampai di sini. Banyak, aku memberkati kamu. Aku hadir menyembuhkan, aku hadir begini. Tapi satu-satunya Tuhan hadir menjadi saksi, yaitu waktu kita menikah. Nah, kalau kita gabungkan Kejadian 1:28 dengan Maleakhi 2:14, luar biasa. Kita dilantik waktu pernikahan, lalu Tuhan hadir menjadi saksi untuk pelantikan itu. Ini dahsyat sekali, saudara. Maka itu penting dalam hidup kita untuk mengerti konsep ini. Ya, ini yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Ini intermezzo saja. Aku telah hadir menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Maaf, ini intermezzo. Jangan kehilangan 4 huruf MASA. Kalau 4 huruf ini hilang bunyinya, aku yang menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Awas. Istri masa muda adalah istri yang sah dan satu-satunya. Saudara, ini konsep penting. Jadi pernikahan itu adalah pelantikan. Suami menerima otoritas di hari pernikahan itu. Maka itu jangan anggap enteng. Tolong rekan-rekan pendeta yang memberkati pernikahan, ini penting loh. Janji nikah itu penting. Di dalam janji nikah itu, luar biasa. Yang menentukan Tuhan bisa memberkati atau tidak, Tuhan bisa melantik atau tidak, itu sesuai dengan ucapan janji yang Tuhan dengar. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, jangan membacakan janji nikah. Karena hampir semua gereja janji nikah sudah tertulis dalam sebuah lembaran dan tinggal dibaca. Enggak Pak, enggak boleh. Janji nikah enggak boleh dihafalkan. Harus keluar dari dasar hati. Itu yang menentukan. Jelas? Nah, sampai di sini saudara melihat betapa pentingnya keluarga. Karena membuat dunia ini akan berubah. Kalau dampak negatif dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, lewat anak-anak kita, itu dikerjakan oleh Tuhan lewat kita. Oke, sekarang Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Jadi Tuhan menjadi saksinya waktu kita menikah. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita, supaya manusia berotoritas, punya kuasa atas semua alam ciptaannya. Kemudian Tuhan berfirman, sekarang mari kita membuat manusia dalam rupa kita, menurut keserupaan kita. Biarlah mereka berotoritas, saya ganti langsung ya, atas ini. Maka firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia atas peta dan atas teladan kita, supaya diperintahkannya, diaturnya, dikuasainya segala ikan dan seterusnya. Kemudian Tuhan berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa.
Dan Tuhan berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, biarlah mereka berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, kami hendak menjadikan manusia menurut citra kami, sebagai cerminan kami. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan seterusnya, jadi sama Tuhan berfirman, baiklah kita. Kok kita? Kenapa bukan aku? Nah, maaf. Saudara-saudara yang pegang doktrin teologi. Nah, bagi saudara yang masih pegang doktrin teologi, bahwa kata kita di sini adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak apa-apa. Tetap pegang. Tapi izinkan saya sekarang ini akan menunjukkan sebuah kebenaran yang tersembunyi sekian lama. Ya, kebenaran yang tersembunyi. Ini FYH, saya akan baca. Kemudian Tuhan berfirman lagi. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita untuk diberi kuasa. Untuk diberi kuasa. Diberi otoritas. Sama ada kata kita. Nah, kalau kita melihat kata kita di dalam ayat ini, lalu timbul pertanyaan, siapa kita itu? Bukankah Tuhan itu satu? Kenapa jadi kita? Ayo kita belajar firman Tuhan ini, saudara, supaya makin hari hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus menerangkan kepada kita sebuah pengertian yang luar biasa. Jadi saya ulangi lagi, yang masih pegang doktrin teologi bahwa kata kita di ayat ini adalah Tritunggal Kudus, nggak apa-apa, pegang saja. Tapi ayo kita rendah hati, ayo kita buka hati. Untuk menjelaskan kata kita di ayat 26, maka kita harus membaca ayat 27. Siapa kita di situ? Ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya tunggal. Dia. Nah, ini rahasianya. Ya. AYT. Lalu Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya. Menurut rupa Tuhan, dia menciptakannya. Nanti dulu. Maka dijadikan Tuhan akan manusia itu atas petanya. Yaitu atas peta Tuhan dijadikannya ia tunggal. PS. Demikianlah Tuhan menciptakan manusia. Dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. MLT. Lalu Tuhan mencipta manusia menurut citranya. Dan dalam citra Tuhan dia telah menciptakannya. Laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Saudara, ayo kita bongkar ayat ini. Lagi sekali saya tidak ingin membuat saudara bingung. Ya, kalau saudara masih pegang doktrin yang lama, peganglah nggak apa-apa. Tapi izinkan Roh Kudus mengajarkan. Ini yang luar biasa. FYI, demikianlah Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dirinya. Diciptakannya manusia itu menurut rupa Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Oke, maaf. Semua doktrin teologi itu mengajarkan Tuhan itu gendernya laki-laki, jenis kelaminnya. Karena doa Bapa kami yang di surga, Papa. Nggak ada mama kami dalam surga, awas ya berani ngerubah. Nah pertanyaannya, manusia yang dia tunggal itu ternyata terdiri dari dua pribadi, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini ada polanya, ada patronnya. Dulu waktu saya masih kecil, mama saya itu suka jahit, suka membuat kue.
Dulu kami masih anak-anak. Nah, mama zaman dulu ya, pasti masih ingat. Itu kalau buat baju, buat rok apa, mesti pakai patron. Patronnya itu dari kertas minyak. Saya nggak tahu, anak zaman sekarang pasti nggak ngerti. Nah itu sudah ada potongannya, ada garis-garisnya. Nah itu disimpan oleh mama saya. Dan itu diberi nama. Baik nama kami anak-anak maupun nama orang yang pesen jahitan ke mama saya. Patron, ada polanya. Luar biasa. Nah saudara, di sini kita belajar. Jadi waktu papa melahirkan manusia yang laki-laki dan perempuan ini, ternyata punya patron, punya pola, punya cetakan. Dengarkan, apa patronnya, apa polanya, apa cetakannya? Ya dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia laki-laki dan perempuan menurut patron kita, pola kita, pola Tuhan. Laki-laki dan perempuan. Nah ini masalahnya. Kalau teologi berkata Tuhan itu laki-laki, ya saya juga percaya memang Bapa kami dalam surga. Tapi izinkan saya bertanya. Lalu yang perempuan itu gambarnya siapa? Kalau Tuhan itu gendernya laki-laki. Padahal dia menciptakan kita laki-laki dan perempuan menurut polanya, patronnya, patternnya. Udah nggak usah diperdebatkan. Begini jawabannya. Ternyata Tuhan bukan bergender laki dan perempuan, male and female. Bukan. Tapi di surga itu ada papa dan ada mama. Maka itu ada kata kita. Nah, untuk menggambarkan papa yang di surga supaya ada wakil papa di dunia, dia jadikan laki-laki. Supaya ada mama di dunia, maka Tuhan jadikan perempuan. Maka itu laki-laki dan perempuan itu gambar Tuhan. Tapi setan merusak. Dikacaukan. Kita tahu LGBT. Ngeri saudara. Jadi kata kita di ayat 26. Itu papa mama yang ada di surga. Supaya bumi ini jadi seperti surga, maka harus ada patron, ada pola surgawi. Nah, pola surgawi itulah keluarga. Dijadikannya laki-laki dan perempuan. Begitu laki-laki dan perempuan dinikahkan, dilantik, diberkati, maka pangkat laki-laki itu suami, pangkat perempuan itu istri. Jadi bukan lagi laki dan perempuan, tapi suami istri. Yang adalah pola struktur pemerintahan surga di dunia. Ini luar biasa saudara. Terima kasih. Izinkan saya membaca bahasa Jawa. Purwaning dumati Gusti tumuli nitahake menungso miturut gambare. Ya, menurut gambarnya. Anggone nitahake mirip gambaring Gusti. Lanang karo wadon anggone nitahake. Titah ketetapan. Wih, luar biasa. Lanang karo wadon, laki dan perempuan. Saudara, maka itu iblis benci pernikahan harmonis. Kenapa? Anak-anak tidak akan pernah bisa mengenal surga dan mengenal Tuhan.
kalau mereka tidak punya papa mama yang utuh, lengkap, harmonis, dan bahagia. Anak-anak nggak akan tahu surga seperti apa. Karena papa mama yang adalah wakil Tuhan di surga, kalau rajin berantem, rajin bertengkar, maka itulah neraka. Sekarang kita tahu dampak negatif dari keluarga. Maaf, ternyata lebih banyak daripada keluarga yang berdampak positif. Ternyata untuk bisa berdampak positif dari berdampak negatif. Oh, saya bersyukur, terima kasih Bapak. Saudara percaya kalau saya katakan Tuhan kita itu sangat simpel, sederhana? Maaf, ada tanya, apakah berarti semua yang ada di bumi adalah gambaran surga? Kebalik pertanyaannya. Apa yang ada di surga itu dicontohkan di dalam keluarga di bumi. Jangan dibalik. Bukan apa yang di bumi itu ada di surga. Salah. Jadi keluarga yang harmonis di surga itu harus ada di bumi. Yaitu kita suami istri, ini wakilnya. Ini bagian serius. Saya kagum. Saudara percaya Tuhan kita simpel? Maaf. Saudara kalau saudara ngikutin peraturan semua agama di dunia, maaf ini. Ribet, jelimet, complicated, ruwet. Betul tidak? Mau sembahyang saja. Ngitung, ngelihat bulan ada di mana, lihat matahari ada di mana. Maaf. Mau sembahyang aja ribet. Semua agama di dunia itu complicated. Saya percaya saudara setuju. Papa kita simpel. Enggak pernah ruwet. Maka itu jangan takut enggak memberi perpuluhan, enggak masuk neraka. Yang ngomong itu yang akan masuk neraka. Kalau enggak memberi perpuluhan masuk neraka. Enggak berdoa pagi, enggak berdoa malam, enggak apa-apa. Serius. Enggak doa sekian jam, enggak apa-apa. Yang penting tetap bergaul dengan Papa di surga. Maaf, jangan saudara berkata saya sesat. Lakukan semua yang tertulis di Alkitab. Jangan melakukan yang enggak tertulis. Itu salah. Begini simpelnya Papa. Begini sederhananya Papa. Untuk membuat keluarga bisa kembali harmonis, bisa kembali bahagia, supaya anak-anak punya gambar inilah surga. Tolong catat, enggak ribet, satu saja. Mengampuni. Tolong catat, mengampuni. Sudah, enggak usah jelimet puter-puter. Asal suami istri setiap saat, enggak cuma setiap hari, rajin mengampuni, murah pengampunan, maka surga ada di dunia lewat pernikahan kita, lewat keluarga kita. Papa mama yang harmonis, papa mama yang bahagia, anak-anaknya pun pasti bahagia. Ini yang Tuhan inginkan atas kita semua. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan sebuah tulisan. Cari saudara di Google, Dorothy. Tolong semuanya yang ada internet, Dorothy, D-O-R-O-T-H-Y, Pisa, Nolte, N-O-L-T-E, Nolte. Aduh, ini luar biasa. Nah, Dorothy Nolte ini seorang anak Tuhan, pendidik yang hebat. Dia meninggal umur cukup lanjut, hampir 90 kok tidak salah. Nah, dia meninggalkan sebuah legacy, warisan. Children learn what they live. Anak-anak itu belajar dari hidup papa mamanya. Menarik sekali. Dan tulisan dia ini sudah diterjemahkan ke lebih 150 bahasa di dunia.
Jadi saudara bahasa apa saja. Betul. Ini anak saya dokter gigi hebat. Mengampuni pasangan setiap hari. Itu bekal dari nasihat Tuhan. Betul, tiap hari, tiap saat. Jika anak-anak hidup dengan kritik, mereka belajar mengutuk. Jika anak-anak hidup dengan permusuhan, mereka belajar bertarung. Jika anak-anak hidup dengan ketakutan, ini semua dari papa mama lo ya, mereka belajar untuk menjadi gelisah. Jika anak-anak hidup dengan belas kasihan, mereka belajar mengasihani diri sendiri. Jelek itu. Selalu aku nggak bisa, aduh aku begini. Karena apa? Mama papanya selalu memelas, selalu minta dikasihani. Jika anak-anak hidup dengan ejekan, bullying, perundungan, mereka belajar untuk merasa malu. Jika anak-anak hidup dengan kecemburuan, mereka belajar untuk merasa iri. Jika anak-anak hidup dengan rasa malu, mereka belajar untuk merasa bersalah. Jika anak-anak, nah ini mulai positifnya ya. Poin yang ke-8 mulai positif. Jika anak-anak hidup dengan dorongan, memberi semangat, mereka belajar percaya diri. Jika anak-anak hidup dengan toleransi, mereka belajar kesabaran. Jika anak-anak hidup dengan pujian, mereka belajar berpengharapan. Mereka belajar penghargaan. Jika anak-anak hidup dengan penerimaan, mereka belajar untuk mencintai. Jika anak-anak hidup dengan persetujuan, mereka belajar menyukai diri mereka sendiri. Jika anak-anak hidup dengan pengakuan, mereka belajar bahwa memiliki tujuan itu baik. Jika anak-anak hidup dengan berbagi, mereka belajar kemurahan hati. Maka itu papa mama pelit, celakalah kamu. Jika anak-anak hidup dengan kejujuran, mereka belajar tentang kejujuran. Jika anak-anak hidup dengan keadilan, mereka belajar keadilan. Jika anak-anak hidup dengan kebaikan dan perhatian, mereka belajar rasa hormat. Jika anak-anak hidup dengan rasa aman, mereka belajar untuk percaya pada diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Yang terakhir ini luar biasa. Jika anak-anak hidup dengan keramahan, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Rumah. Papa mama itu wakil surga. Sekarang saudara tahu apa yang saya katakan di awal tadi. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Ini luar biasa. Maka itu papa mama saya katakan lagi. Hiduplah dengan penuh pengampunan. Penuh pengampunan papa mama tiap hari, tiap saat. Mengampuni. Jangan suka ribut. Stop. Luar biasa firman ini. Maka itu jangan biarkan iblis mencuri otoritas dalam hidup kita, yaitu di tangan suami. Nah, tolong para istri, ikutlah menjaga otoritas suamimu dengan satu sikap. Maaf, jangan salah terjemahan seperti feminis. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Bukan, hai wanita, tunduklah pada pria. Salah. Istri, tunduk pada suami. Kenapa tunduk? Karena kepala cuma satu, badan cuma satu. Badan, tubuh yang tidak mau tunduk pada kepala, itu namanya Parkinson. Sudah tahu penyakit Parkinson? Yang goyang sendiri. Orang Jawa bilang dulu buyutan. Woi, terima kasih. Ini adik saya yang hebat dari Bandung.
motivator hebat di Indonesia, Paulus Winarto. Pernikahan yang baik terdiri dari dua pemaaf. Makasih Paulus. Tolong dicatat komen ini. Pernikahan yang baik itu karena dua pemaaf. Siapa dua itu? Ya suami istri. Kalau suami istri selalu menjadi pemaaf, setan tidak punya tempat di keluarga kita. Kalau setan tidak punya tempat di keluarga kita, maka keluarga kita pasti berdampak positif. Bagus kata-kata ini. Pernikahan yang baik terdiri dari dua pemaaf. Jadi hari ini, ayo kita ambil keputusan. Ya, untuk hidup mentaati firman Tuhan. Ayo hari ini saudara, kita menggenapi firman Tuhan ini. Bahwa surga itu ada di bumi. Yaitu ada di keluarga kita masing-masing. Jelas ya? Ayat terakhir. Kejadian 2 ayat 8. Ayat terakhir. Nah inilah keluarga yang berdampak positif, bukan negatif. Oke. Kejadian 2 ayat 8. Ini ayat terakhir. Aduh, kalau semua keluarga seperti ini, hebat sekali saudara. Ya, hamba Tuhan dari Surabaya, Pak Setiawan. Janji nikah tidak boleh diajarkan, harus keluar dari hati, kedua mempelai sendiri. Betul. Oh, ini terjemahan versi membaca dengan mudah. Kemudian Tuhan mengatakan, sekarang marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Mereka menjadi seperti kita. Mereka akan memerintah atas semuanya akan memerintah. Puji Tuhan. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Manusia dibentuknya itu siapa? Adam dan Hawa. Maka saya lebih suka membaca begini. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya, dipeliharanya, disimpannya, dijaganya keluarga yang dibentuknya itu. Semuanya sama, taman sama. Hebat sekali. Saudara, ini yang luar biasa. Jadi, Papa, sejak ada keluarga pertama di dunia, yaitu keluarga Adam dan Hawa, konsepnya sudah konsep rumah tangga keluarga itu harus hidup tinggal dalam suasana taman. Maka itu kalau kita mendengar kata taman, pasti yang muncul di benak kita indah, segar, sejuk, harum, ya enggak? Apalagi ayunan, menyenangkan. Kalau hidup dalam suasana taman. Pokoknya percayalah, setiap kali mendengar kata taman, kita nggak mungkin dengar yang jelek, yang kotor, yang kacau. Tidak. Ini dia. Terima kasih. Kembali, ini data dari Badan Narkotika Nasional, BNN. Terima kasih Paulus. Ya, 70% pecandu narkoba berasal dari keluarga yang bermasalah. Ngeri. Iya, pelariannya cari jalan pintas. Maka itu kalau suami istri bisa menciptakan di dalam keluarganya suasana taman Eden, anak-anaknya gak akan bermasalah. Semua anak yang lahir dan bertumbuh dewasa dalam suasana taman, anak-anak itu pasti jenius, bahkan super jenius, dan pasti sehat. Saudara, saya nggak bisa bahasa Mandarin, nulis Mandarin. Tapi satu kali waktu saya di Sydney, ya, menyampaikan firman ini, tiba-tiba saya diinterupsi. Ada seorang guru bahasa Mandarin.
Saya kaget, semua orang yang hadir kaget. Kok orang ini berani menginterupsi? Dia minta maaf. Aduh, saya minta maaf. Karena saya baru pertama kali dengar ada firman ini, Kejadian 2 ayat 8. Saya pikir kenapa? Nah sekarang, coba yang bisa atau nggak bisa, saudara buka YouTube. Ya, coba cari YouTube. Ya, Mandarinnya Taman. Nah itu akan tahu caranya nulis, saudara. Itu keren sekali. Nah coba yang tahu bahasa Mandarin. Apa ya carinya? Garden in Mandarin. Coba cari gitu. Nah saudara, dalam huruf Mandarin, taman itu ditulis garis dari kiri bawah ke atas. Nah setelah titik di atas, baru tarik garis ke kanan. Itu lebih pendek dari garis yang ke atas. Nah dari garis yang ke kanan, titik, turun ke bawah. Jadi ada 3 garis. Nah terus di dalam 3 garis 1 kotak itu, nah ini saya lupa urutannya. Ada tulisan mulut, tanah, dan 2 orang. Nah, Ren nulisnya itu 1 kecil, 1 besar. Siapa 2 manusia di dalam kotak itu adalah suami istri. Nah, dalam bahasa Mandarin, garden, taman itu yuan. Nah, apa itu an? Oke, cari dulu ya. Nah, begitu ditulis ada tanah untuk hidup, ada mulut untuk komunikasi dan makan, dan ada 2 orang. Nah, setelah diisi itu, baru dari titik garis kanan ditarik ke kiri, maka tertutuplah taman itu. Yuan. Luar biasa bahasa Mandarin. Jadi keluarga harus hidup dan tinggal dalam suasana taman. Dan begitu dalam suasana taman, suasananya indah. Ada tanah, ada mulut, dan ada 2 orang. Lalu tertutup rapat taman itu. Ini yang luar biasa. Ya, maka itu kita mengerti hukum ini. Sangat hebat. Garden in Mandarin. Gak apa-apa. Oke, jelas sampai di sini saudara. Setelah kita mendengar firman ini, betul-betul kita mau jaga keluarga kita. Ada pengampunan tiap saat. Ingat tadi istilah Paulus bagus. Keluarga yang harmonis itu terdiri dari 2 pemaaf. Itu kata yang penting. Mari kita bertobat hari ini. Para pemegang otoritas, mari kita serius menjalankan otoritas yang Tuhan beri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita jadi pelaku firman. Dan buatlah bumi jadi seperti surga. Karena kita yang dipercaya Tuhan. Hidup penuh pengampunan suami istri. Puji Tuhan.